Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Wahyuningsi dengan NPM 2302060064. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar media dalam pelayanan klasikal. Yang pertama ada pengertian media. Media adalah alat, sarana, atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, atau hiburan kepada khalayak. Media bisa berbentuk fisik maupun digital, serta digunakan dalam berbagai bidang seperti komunikasi, pendidikan, dan hiburan. Contoh medianya seperti yang pertama media cetak, seperti surat kabar, majalah, buku, atau brosur. Yang kedua ada media elektronik seperti televisi, radio, film. Dan yang ketiga ada media digital, website, media sosial, podcast. Yang keempat, media pembelajaran seperti papan tulis, proyektor, modul pembelajaran. Dan yang terakhir ada media massa. Media massa ini seperti TV, koran, internet, dan dapat digunakan untuk menjangkau banyak orang. Yang kedua ada esensi media. Esensi media adalah kemampuan dalam menyampaikan informasi, membangun komunikasi, dan mempengaruhi audiens. Media berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan individu, kelompok, atau masyarakat dalam berbagai pesan, baik dalam bentuk berita, pendidikan, hiburan, maupun propaganda. Beberapa aspek esensial dari media. Yang pertama, komunikasi. Media menjadi sarana utama dalam menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain. Yang kedua ada informasi. Media membantu menyebarluaskan berita, pengetahuan, dan wawasan ke berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga ada edukasi. Yang keempat ada hiburan. Dan yang kelima ada kontrol sosial. Selanjutnya ada manfaat media. Manfaat media terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, manfaat dalam komunikasi yang terbagi menjadi mempermudah penyebaran informasi secara luas dan cepat, dan menghubungkan individu atau kelompok yang berjauhan melalui media digital seperti media sosial atau email. Yang kedua, manfaat sebagai dalam pendidikan, membantu proses pembelajaran melalui media pembelajaran interaktif seperti e-learning, video edukasi, dan buku digital. Yang ketiga adalah manfaat dalam sosial budaya, menjadi sasaran pelestarian budaya dengan mendokumentasikan dan menyebarluaskan warisan budaya. Selanjutnya ada jenis-jenis media. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Media cetak seperti surat kabar, majalah, dan buku atau pamflet. Yang kedua berdasarkan fungsinya, seperti media informasi yaitu koran, berita online, jurnal ilmiah. Dan yang ketiga berdasarkan teknologi, seperti media tradisional yaitu koran, radio, TV konvensional. Yang selanjutnya yaitu dasar pemilihan media. Pemilihan media yang tepat sangat penting agar dapat tersampaikan secara efektif. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tujuan penggunaan. Apakah media digunakan untuk informasi, edukasi, hiburan, atau pemasaran? Contohnya, jika untuk edukasi bisa menggunakan e-learning atau buku digital. Yang kedua, karakteristik audiens. Usia, tingkat pendidikan, dan preferensi audiens mempengaruhi pemilihan media. Contohnya, remaja lebih aktif di media sosial, sedangkan orang tua mungkin lebih suka menonton koran atau TV. Yang ketiga, ketersediaan dan aksesibilitas. Apakah audiens memiliki akses ke sosial media tersebut? Contohnya, media cetak cocok untuk daerah dengan keterbatasan internet, sedangkan media digital lebih efektif untuk daerah dengan akses internet tinggi. Yang keempat, efektivitas dalam penyampaian pesan. Media harus bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik. Contohnya, video lebih efektif untuk menjelaskan konsep kompleks dibandingkan teks saja. Yang kelima, biaya dan sumber daya. Apakah biaya produksi dan distribusi media sesuai dengan anggaran? Contohnya, media sosial lebih murah dibandingkan iklan di televisi. Yang kedua ada konsep metode dalam layanan klasikal. Yang pertama ada pengertian metode. Metode adalah cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, penelitian, dan bisnis.
untuk memastikan bahwa suatu proses berjalan dengan efektif dan efisien. Ada jenis-jenis metode. Jenis-jenis metode ini terbagi menjadi yang pertama, metode dalam pendidikan. Metode dalam pendidikan yaitu seperti metode ceramah. Guru menyampaikan materi secara lisan, dan ada metode diskusi seperti siswa saling bertukar pendapat untuk memahami konsep. Dan ada metode demonstrasi seperti menunjukkan secara langsung bagaimana sesuatu dilakukan. Dan selanjutnya ada metode dalam penelitian. Metode dalam penelitian ini ada yang pertama metode kualitatif, menggunakan data non-numerik seperti wawancara dan observasi. Yang ketiga ada metode dalam bisnis dan manajemen, seperti metode SWOT, metode LEAN, atau metode Agile. Dan yang keempat ada metode dalam pemecahan masalah, seperti metode dedukatif, metode induktif, dan metode heuristik. Terakhir ada keunggulan dan kelemahan masing-masing metode. Yang pertama tadi ada metode dalam pendidikan. Metode dalam pendidikan ini seperti ceramah, keunggulannya yaitu mudah diterapkan, efektif untuk materi teoris, dapat mencakup banyak siswa. Dan kelemahannya cenderung pasif, kurang interaktif, sulit mengukur pemahaman siswa. Yang selanjutnya ada diskusi. Diskusi ini keunggulannya meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi lebih interaktif. Kelemahannya memerlukan waktu lebih lama, bisa tidak terarah jika tidak dipandu dengan baik. Yang selanjutnya ada demonstrasi. Demonstrasi ini keunggulannya membantu pemahaman melalui contoh konkret seperti menarik perhatian siswa. Yang kelemahannya membutuhkan persiapan lebih, tidak selalu bisa diterapkan untuk semua materi. Yang selanjutnya ada eksperimen. Eksperimen ini keunggulannya meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah, lebih aplikatif. Dan kelemahannya membutuhkan alat dan bahan yang mungkin tidak selalu tersedia atau memakan waktu. Yang selanjutnya inquiry. Inquiry ini keunggulannya yaitu mendorong siswa berpikir mandiri dan kreatif atau lebih mendalam. Kelemahannya tidak semua siswa bisa mengikuti dengan baik atau memerlukan bimbingan lebih intensif. Dan ada metode penelitian. Yang kedua ada metode penelitian. Metode penelitian ini seperti kualitatif. Keunggulannya yaitu mendalam atau fleksibel, bisa menggali aspek subjektif. Kelemahannya yaitu tidak bisa digeneralisasikan, data sulit diukur secara statistik. Yang kedua ada kuantitatif. Objek bisa diuji dengan statistik, dapat menggeneralisasi hasil. Kekurangannya kurang mendalam dalam memahami fenomena sosial atau lebih kaku. Dan selanjutnya metode dalam bisnis dan manajemen. Seperti metodenya yaitu SWOT. Keunggulannya sederhana, membantu analisis strategis atau mudah dipahami. Kelemahannya subjektif, tergantung pada kualitas data yang dikumpulkan. Yang selanjutnya ada metode dalam pemecahan masalah. Metode dalam pemecahan masalah ini ada metode dedukatif. Keunggulannya logis, berbasis prinsip yang sudah terbukti. Kelemahannya kurang fleksibel untuk situasi baru atau yang tidak umum. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Jika ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.